Perkenalkan, nama saya Regina Aprilani dari kelas pagi manajemen C. NIM 18104162. Dosen pengampu Adi Mursalin, jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi. Saya akan menjawab ujian akhir semester dari makul perilaku organisasi. Soal bagian A. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah? Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah perilaku organisasi? Saya hadir sebanyak 14 kali. Dan kenapa saya harus hadir di perilaku organisasi? Karena mata kuliah ini sangat berguna untuk saya nanti ke depannya dan wajib untuk diikuti. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan tugas terstruktur yang sudah saudara buat. Tugas 1 yaitu menonton sebuah video tentang perilaku organisasi. Tugas yang kedua menjawab 4 pertanyaan pengertian perilaku menurut para ahli. Tugas yang ketiga menjelaskan dari 2 link yang dibagikan. Tugas yang keempat mencari di YouTube tentang analisis lingkungan bisnis. Tugas yang kelima menjelaskan 2 link yang diberikan oleh dosen. Tugas yang keenam yaitu tulis teori kepribadian dan mood dan emosi. Tugas yang ketujuh yaitu menjelaskan apa yang dimaksud dengan suasana hati, menjelaskan apa yang dimaksud dengan afek, menjelaskan hubungan antara afek. Tugas terstruktur yang ke-8 yaitu apa yang dimaksud dengan regulasi emosi. Tugas yang ke-9 yaitu meringkas materi tentang personality traits. Tugas yang ke-10 yaitu mencari materi komunikasi organisasi. Soal yang ketiga, manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari perilaku organisasi melalui Google Classroom? Melalui Google Classroom, manfaat yang saya peroleh yaitu memudahkan saya mempelajari materi kuliah ini, perilaku organisasi ini, dan juga bermanfaat dari Google Classroom beserta tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Manfaat lainnya, saya bisa mengumpulkan tugas lewat Google Classroom dan memudahkan untuk pengumpulan tugas. Soal bagian B berkenaan dengan teori perilaku organisasi. 1. Ada berapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam perkembangan dari ilmu perilaku keorganisasian? Jelaskan. Ilmu-ilmu yang memberikan kontribusi pada ilmu perilaku organisasi antara lain 1. Psikologi, 2. Sosiologi, yang ketiga antropologi, yang keempat ilmu ekonomi, yang kelima ilmu sejarah, yang keenam ilmu politik. Soal yang kedua, pengertian organisasi dan unsur-unsur organisasi. Pengertian organisasi merupakan sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan organisasi adalah sistem kerjasama antara 2 orang atau lebih, atau organisasi setiap bentuk kerjasama untuk pencapaian tujuan bersama. Bagaimana hubungan organisasi dengan manusia? Jelaskan jawaban dengan contoh. Manusia dan organisasi memiliki hubungan yang erat. Untuk mencapai suatu tujuan, maka dibutuhkan kerjasama tim atau berorganisasi. Contohnya, ibaratkan di suatu perusahaan, seorang manajer membagikan tugas kepada anggota timnya yang terdiri dari 10 orang. 2 orang pertama mempunyai tugas menulis, 2 orang berikutnya mempunyai tugas mengedit, 2 orang selanjutnya mempunyai tugas memposting, dan begitu selanjutnya. Soal yang keempat, uraikan jenis-jenis kekuasaan yang Anda ketahui. Berikut contohnya. Berikan contohnya. Jenis-jenis kekuasaan power dalam organisasi. 5 jenis kekuasaan dalam suatu organisasi. Yang pertama, kekuasaan balas jasa atau reward power. Yang kedua, kekuasaan paksaan atau coercive power. Yang ketiga, kekuasaan rujukan revenge power. Yang keempat, kekuasaan sah atau legitimate power. Yang kelima, kekuasaan keahlian expert power. Soal yang kelima, apakah yang dimaksud dengan persepsi? Pada prakteknya, kadang-kadang terjadi kesalahan dalam mempersepsikan orang lain. Sebutkan dan jelaskan kesalahan yang dimaksud. Pengertian persepsi yaitu suatu proses penilaian atau tanggapan terhadap suatu stimulus atau rangsangan oleh suatu individu melalui indera yang diserap sehingga individu dapat memahami kesalahan atau
atau kekeliruan dalam persepsi terbagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Kesalahan atribusi, 2. Efek halo, yang ketiga stereotip, yang keempat prasangka, yang kelima gegar budaya. Soal yang keenam, jelaskan apakah yang dimaksud dengan motivasi. Jelaskan tahapan proses motivasi. Istilah motivasi berasal dari bahasa Latin yakni mover, yang artinya menggerakkan. Motivasi pada dasarnya merupakan kebutuhan internal yang tak terpuaskan sehingga menciptakan tegangan-tegangan yang merangsang dorongan-dorongan dalam diri individu. Proses motivasi dari Gibson, yaitu motivasi dan promotivation dalam manajemen. Ketujuh, yaitu berikan penjelasan uraian Anda yang dimaksud dengan kekuasaan beserta contohnya. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Soal yang ke-8, jelaskan perbedaan antara mood, emosi, dan berikan contohnya dalam dunia kerja. Perbedaannya adalah suasana hati adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi dan sering, meskipun tidak selalu, muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus. Emosi adalah perasaan intens yang diarahkan pada seorang atau sesuatu. Contoh dalam dunia kerja yaitu penyebab dari keduanya. Emosi biasanya disebabkan hal-hal yang lebih spesifik dan jelas, sedangkan suasana hati menyebabkan lebih bersifat umum dan kadang tidak jelas, yang menurut beberapa penelitian suasana hati kadang disebabkan oleh waktu tidur, kurangnya olahraga. Soal yang ke-9, apa yang dimaksud dengan kepribadian? Sebutkan dan jelaskan tipe-tipe kepribadian manusia. Gardner kepribadian adalah organisasi yang dinamik dalam individu yang memiliki sistem psikologis yang menentukan penyesuaian uniknya terhadap lingkungannya. Menurut Robbins, kepribadian sebagai jumlah total cara individu bereaksi dan berinteraksi dengan lainnya. Kepribadian adalah total jumlah dari cara-cara dalam mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Soal